untuk bikin satu Oh, pancong itu iya. bisa jadi satu motor Scoopy Pak harganya. Jadi Mahal banget ya? betul 8 Scoopy dibuang-buang aja gitu ya. Wah itu kacau sebenarnya kalau bilang. Dan saya setuju banget sama Pak Karel yang tadi bilang bahwa nggak cuman di manufaktur nih, di bisnis-bisnis kecil pun mungkin Bisa harusnya bisa diterapin. gitu, Iya, bisa betul. terapkan, Betul. apalagi di UMKM. Nah kalau misalnya solusinya ada nambah orang, nambah mesin, nambah orang, nambah mesin, atau nambah biaya lagi, mungkin tanda tanya juga, bener nggak cara running bisnisnya? Halo Nawacita Friends, selamat datang kembali di podcast Nawacita. Podcast yang akan membahas seputar bisnis, operational excellence, dan tentunya fraud bersama saya Norman. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu yang menurut saya pribadi ini tamu yang cukup keren sih, maksudnya ya punya portofolio dan jam terbang cukup tinggi apalagi di bidang operational excellence. Dia kebetulan lulusan S2-nya lulusan Australia dan saat ini bergabung di Nawacita sebagai seorang konsultan. Nah, bersama saya sudah ada Pak Gunawan Sanjaya. Halo Pak. Halo Pak Norman, apa Iya, kabar sehat? Pak Norman? Oh, Sehat? saya sehat. Bapak sehat? Sehat, Oh sehat. iya, sehat. Dan Pak Gunawan ini kalau nggak salah Pak Gunawan lulusan Australia ya, S2-nya tapi ya? Betul, betul. S1-nya? S1-nya saya di Teknologi Pangan Mhm. di IPB Oh, dan oke. S2-nya di International Business Mmm. di University of Melbourne. Wah Tuh. ini portofolio yang orang bilang kalau secara pendidikan nih, wow, ini Wah, thank you, thank keren you. nih. Nah, Pak Gunawan, kalau mungkin teman-teman dari, podcast Nawacita ngelihat, "Ini masih muda banget nih, emang jam terbangnya gimana?" Koreksi saya jika saya salah, Mhm. Pak Gunawan kalau nggak salah udah 8 tahun lebih jadi seorang konsultan bisnis? Betul, betul. Saya start dari 2016 sebenarnya Oke. bekerja sebagai konsultan. Mhm. Lebih fokus terhadap proses sebenarnya, start mulai dari manajemen sistem, terus kemudian Oke. masuk ke proses excellence, di Mhm. mana situ ada proses improvement. Kalau pernah dengar Lean Six Sigma Ya methodology, ya, pernah itu pernah ya, dengar. ada PDCA, ada Mhm. problem solving, ada decision making gitu. Mhm. Saya bergelut di sana sebagai Pak Norman. Oh, oke. Berarti dalam kata lain untuk efisiensi perusahaan gitu ya, Betul. dari cara kerjanya dan sampai orang-orangnya gitu ya? Betul, betul, betul. Jadi kalau misalnya dibilang, kalau dunia konsultan mungkin ada yang mainnya di strategi, Mhm. dan ada yang mainnya di operasional. Nah, saya sendiri sebenarnya lebih fokus main di operasional, Oke. dengan tujuan bagaimana supaya operasional itu lebih agile, operasional itu lebih ringkas prosesnya, sehingga fixed cost atau variable cost-nya bisa ditekan. Itu arah dari Oh, konsultasi lebih kita. ke manufaktur berarti ya? Atau Banyak. industri gitu Memang ya? startnya metodologi yang kita pakai itu biasanya Lean Six Sigma. Mhm. Itu memang berakar dari manufaktur, Mhm. tapi sebenarnya apapun yang ada proses dan punya goal atau target, biasanya kita bisa main di sana gitu ya. Oke. Jadi nggak hanya di manufaktur sekarang. Saya juga pernah ngerjain project-project seperti di financial services, kayak Mmm. di bank atau di insurance, Oh, bank bisa atau juga? ya bahkan ada di hospitality juga gitu. Ada Oke. hotel gitu. Mhm. Ada bahkan box sekarang kan ada hotel yang bentuknya kapsul, itu juga saya pernah kerjain juga Oh projectnya. oh yang Betul. ya ya, tahu tahu, kan tuh, terus. Kita nggak bisa sebut merek ya kayaknya kalau di sini. Susah, jangan Pak, jangan dulu. Betul, betul, betul. Berarti contoh let's say lah kalau di Mhm. rumah sakit gitu, itu bisa juga Yes, dikerjain? betul, betul. Sekarang lagi tren ya di rumah Mhm. sakit tuh, bayangkan Bapak misalnya operasi rumah sakit itu sebenarnya kan agak rumit gitu ya. Betul. Ada semuanya urgent gitu bisa. Eee, Kalau pernah ke rumah sakit terus mau masuk ICU aja kita Mhm. harus nunggu. Kalau misalnya mau ambil obat aja kita harus antri bisa lebih dari 1 jam. Mhm. Atau bahkan mau bayar bayar, servis yang kita dapatkan di rumah sakit aja itu kita perlu nunggu. Nah itu proses-proses itu sebenarnya bisa dibenerin gitu. Bisa dipersingkat gitu Bisa ya? diringkaskan prosesnya. Jadi lead time-nya yang tadinya antrian bisa 1 jam, kita Mhm. coba benerin prosesnya, benerin mindset dari human resource-nya di sana, Mhm. itu biasanya turun gitu Pak. Itu target kita. Ya, dari 1 jam misalnya let's say kita turun jadi Oke. 10 menit gitu. Oh, Itu lumayan kan ya iya lumayan untuk lumayan banget. service. Jadi pasien
fokusnya dirawat. Itu value dari rumah sakit, bukan antri untuk bayar, Apalagi kalau antri untuk udah ambil ini obat ya, udah tuh. gawat gitu terus disuruh ngantri lagi, Yes, betul, itu aduh. udah sekarat terus disuruh ngantri gitu kan, itu yang harus dihindari Iya, gitu. bener bener bener. Ini berarti nggak cuman mengandalkan sistem berarti ya, Pak, ya? Atau gimana? Lebih ngandalin sistem atau mungkin bisa sama Ya. manusianya juga? Yes, jadi sebenarnya kalau bicara tentang, how to run the business, Mhm balik lagi bagaimana fundamental proses yang ada di dalamnya mhm gitu. Fundamental proses itu balik lagi sebenarnya ada proses produk yang ada quality juga di sana gitu. betul. Nah, bagaimana proses itu efisien atau proses itu efektif, berarti ada orangnya, yaitu human resources, ada teknologinya, Iya, ada juga equipment-nya gitu, bahkan lingkungan kerjanya juga gitu. Nah, itu yang kita, coba touch dalam project masing-masing, sehingga tujuannya adalah prosesnya bagus, output-nya juga bagus. berkualitas gitu, Oke, Pak. iya. Ngerti ngerti ngerti. Berarti tidak selamanya kalau punya mesin bagus, kalau let's say lah kalau di rumah sakit ya, punya mesin-mesin canggih, itu nggak cukup untuk mereka juga gitu ya, harus harus ada yang lain yang juga ditingkatkan. Let's say nggak cuma rumah sakit sih, contoh kayak pabrikan-pabrikan Mhm, kendaraan, mobil gitu kan, nggak betul. cuma bergantung pada mesin yang dibuat canggih atau equipment-nya yang dibuat wah ini hebat banget nih. Ya tentunya harus ada hal lain juga yang ditingkatkan selain itu, manusianya gitu contohnya, Pak, ya. Betul. Jadi kalau bicara tentang, target atau bicara tentang objektif dari bisnis itu sendiri, punya equipment atau punya mesin yang bagus, salah satu hal gitu ya. Betul, Bisa jadi saya punya, equipment bagus nih mhm, dari, itu paling advance lah teknologinya. Tapi kalau saya punya human resources yang kurang, proses yang tidak ringkas, ataupun misalnya, metodologi untuk mengerjakan prosesnya itu juga nggak benar, itu bisa jadi tidak produktif loh, Pak, gitu. iya iya benar sih, Aturan main kita adalah bagaimana punya bisnis dengan operasional yang produktif, mhm, gitu. Artinya biaya kosnya rendah, betul, tapi output yang dikeluarkan pun harusnya lebih tinggi gitu mhm, daripada yang lain. Itu bicara tentang competitiveness di bisnis gitu ya. oke, Dan bagaimana saya sangat encourage klien-klien saya bagaimana supaya punya bisnis itu bisnis yang lean gitu. Jadi kita mmm, gampang bergerak, tidak terlalu rumit, administrasi di internalnya tidak terlalu heavy sehingga kompetisinya itu fokus pada offering value yang ditawarkan gitu. Jadi nggak cuma ngomongin birokrasi di dalam atau iya iya. administrasi di dalam gitu, Pak. Iya iya, oke oke. Saya udah agak dapat gambarannya sih. Dari sekian banyak project yang Pak Gunawan pernah kerjain, Oke. apalagi yang mau memaksimalkan produktivitas gitu loh, ada bisa ceritain nggak, maksudnya ada project menarik nggak yang Pak Gunawan bisa share gitu? Karena Sure, kalau ya. kayak gini kan orang tuh butuh kayak, kayaknya harus ada ini deh, harus ada portofolio orang bilang, harus ada portofolionya deh. Oke. Betul betul. Jadi kalau misalnya di kasus yang, punya teknologi bagus tapi tidak produktif, Mhm, itu ada, gitu. Saya pernah mengerjakan kalau ini pabrik ya, Bapak Ibu. Eee, saya dulu pernah menangani project yang ada di Sumatera Selatan. Jadi saya oke, install di sana, mhm artinya day to day saya kerja di factory itu, mhm. gitu. Ini factory buat spoon pile, kalau Bapak Ibu tahu, kalau Pak Norman tahu ya spoon pile Spoon tuh pile itu apa tuh? spoon pile itu, Tiang pancang bukan atau? tiang pancang ya, tiang Mhm, pancang untuk bikin jembatan, jembatan. jalan raya Oh, gitu, oke, itu iya. ada pabriknya sendiri. Jadi Mmm, kalau dunia konstruksi itu bangun jembatannya, tapi untuk tiang pancangnya itu ada pabriknya sendiri, Pak. mhm, Itu biasanya oke disebut precast gitu oke. pabriknya. Nah, saya penangani project ini sebenarnya start dari urgensi si klien gitu, dari, top manajemennya. Mereka punya pabrik yang benar-benar baru, belum Mmm, setahun, Pak. Belum setahun dengan speknya itu sama persis dengan yang ada di China, oke, gitu. Jadi mereka benar-benar copy paste gitu ya mhm, dari China bawa ke Indonesia, Indonesia, ditaruh di, Sumatera Sumatera, Selatan waktu itu. oke. Nah, kalau di Cina itu, dia bisa produksinya 300 batang atau 300 tiang pancang Wah, tiap gila. hari gitu ya, Tiap hari tiap 300? hari 300. Nah, sementara ini mereka udah jalan nih running kurang lebih 8 bulan gitu. Jadi punya mesin spek,
spesifikasinya sama, Hmm. layout-nya sama, sampai jumlah pekerjanya juga semua spotnya itu semuanya sama, sama Hmm. persis. Hmm. Tapi mereka cuma bisa 125 batang per hari, Pak. Suffering sekali. Jadi Setengahnya pun nggak nyampe nggak nyampe kayaknya. setengahnya, betul, nggak nyampe setengahnya. Jadi dari 300 yang ada di China sana, Heeh. rata-rata average produksi tiap harinya 300, Hmm. di Indonesia dibawa ternyata nggak nyampe. Oke. 125 doang, nggak nyampe 50%-nya gitu. Nah itu mereka bingung, ada masalah apa sih sebenarnya? Kenapa saya nggak bisa Seproduktif di seproduktif Cina yang gitu ada di ya. Cina Heeh. gitu. Sehingga mereka butuh jasa kita sebagai konsultan yang di Process Excellence. Kita melakukan assessment. Hmm. Betul, memang ada masalah-masalah yang mungkin di luar dari kendali mereka atau kita sebut eksternal faktor. Oke. Misalnya dari supply untuk bikin beton tuh kan ada pasir, ada Hmm. semen gitu Ya. ya, dan ada bahan-bahan kimia lainnya gitu. Mungkin ada faktor eksternal yang seperti, oh terlambat nih pasirnya datang gitu, Hmm. semennya juga terlambat gitu. Itu bisa mempengaruhi produksi memang gitu. Hmm. Tapi kita lihat emang dalam proses di internalnya sendiri itu banyak sekali opportunity untuk dilakukan improvement gitu. Oke. Sehingga kita melakukan assessment, kita bisa promise itu akan naik sekitar 100, minimal 150 lah, Hmm. setengahnya gitu, dari 125 jadi Hmm. 150 Hmm. gitu. Tapi target long termnya yaitu minimal 250 batang per hari gitu. Nah Oke. itu project kita kerjakan cuma 3 bulan, Pak, Selama gitu. 3 bulan Selama ngerjain 3 itu bulan aja supaya bisa ngerjain nyamain day sama to kayak di day. China. Betul gitu. Tapi target kita naik gitu Oke. produksinya tanpa investasi tambahan, tanpa Hmm. mesin yang ditambah lagi ataupun penambahan jumlah pekerja Hmm. tidak ada, ataupun penambahan spek lainnya gitu ya di Oke. dalam mesin. Jadi nggak ada investasi sama sekali, benar-benar yang kita kerjakan adalah perbaikan prosesnya begitu. Oh, oke. Berarti ya secara nggak langsung proses bukan di mesinnya berarti ya. Betul. Berarti prosesnya manusia juga dikerjain. Cuman yang bikin saya jadi penasaran, Pak, penyebab utamanya itu apa? Kenapa kita nggak bisa sama kayak mereka? Yes, yes. Mungkin kalau penyebab utamanya itu banyak hal gitu. Jadi saya coba breakdown satu-satu ya. Kalau Mhm. dari prosesnya itu begini. Simpelnya ada prosesnya mulai dari bikin ini ya, bikin tiang pancang tadi. Oke. Pertama pasti persiapan material, artinya harus ready. Mhm. Raw Betul. materialnya itu ada pasir, ada semen, ada tambahan lain, chemical tambahan lain gitu ya. Mhm. Tapi yang paling utama dua itu, pasir dan semen pasti untuk bikin beton gitu. Iya iya, Nah, pasti. persiapannya udah ready, untuk ngecornya udah ready, prosesnya itu bikin pertama caging. Caging itu rangka baja gitu. Oke. Jadi caging seperti kandang dia bikin Oh, caging. yang Jadi kalau betul. kayak tebal besi-besi tebal yang dibuat Yes, ini ya, betul. Untuk rangka rantainya. si tiang panjang tadi. Jadi kalau kita lihat itu kan bentuknya kayak pensil. Iya iya. Itu sebenarnya di dalamnya itu ada tiang panjang. Bentuknya baja-baja yang Oh. di apa ya, disusun ke dalam cetakan gitu. Oke. Nah, baja itu ditaruh di cetakan, ready, digeser, ditaruh ke area pengecoran. Di Mmm. pengecoran itu pasir dan beton diaduk, terus kemudian ready dicor Cor gitu masuk ya. ke dalam. Betul. Jadi betonnya sudah diaduk, kemudian dituangkan ke dalam cetakan yang di dalamnya ada caging tadi, rangka Oke. baja tadi. Oke. Terus itu digeser lagi, ditutup, diputer, spinning gitu prosesnya. Oh, spinning Spinning. untuk Supaya sebenarnya kalau kita lihat itu bentuknya pensil yang tadi, tengahnya mmm. itu kosong gitu. Jadi mereka spinning kuat gitu ya, Oh, oke oke. cepat sampai itu kering gitu. Habis Mmm. itu curing. Curing itu artinya dimasak sebenarnya supaya chemical-nya itu bereaksi dan mengeras, betonnya dalam Oke. mengeras gitu dengan tingkat kekerasan yang udah ditentukan juga gitu. Oke oke. Gitu. Terus kemudian demolding. Demolding itu artinya setelah ngeras itu dikeluarkan dari cetakan. Baru Oke. selesai, quality control gitu. Masalah utamanya adalah misalnya nih, proses caging tadi untuk bikin rangka baja yang tadi, Mhm. ternyata bikin rangka baja banyak yang nggak presisi. Artinya rangka bajanya itu bisa nggak lurus gitu, bisa jadi dia dibuat simpul kan ya, simpulnya Ah, ternyata banyak yang lepas atau dia agak belok sedikit, sehingga kalau itu gimana kalau misalnya bikin tiang panjang tapi dia nggak lurus gitu, iya iya. Iya nggak itu memenuhi standar lah nggak pokoknya. memenuhi standar, betul. Nah,
Kalau misalnya rangka bajanya itu nggak presisi, Mhm. itu harus ulang, rework lagi. Rework lagi, biaya lagi. Rework lagi itu dilepas dulu, terus kemudian masukin lagi, bikin lagi gitu. Yang tadinya Oke. misalnya proses bikin rangka bajanya itu bisa cuma satu dalam waktu 5 menit, karena rework dia bisa Mhm. jadi setengah jam. Pantes, jadi waktu 1 hari itu jadi nggak bisa produktif gitu, karena Iya iya. banyak waktu rework. Atau misalnya pengecoran, di atas waktu pengecoran itu sebenarnya udah ready Oke. bahannya untuk dicor ke dalam rangka baja yang ada cetakan. Tapi ternyata proses rangka baja sendiri itu telat, sehingga yang udah dicor tadi harus nunggu. Mhm. Kita punya aturan main, ketika itu udah diaduk, udah dicampur, udah dikasih air, campur gitu ya, itu kurang dari 10 menit itu harus sudah ada di cetakan. Tapi karena menunggu dia bisa sampai 25 menit, 30 menit gitu. Nah, Oke. bayang Pak, kalau misalnya beton yang sudah diaduk tadi ditunggu 30 menit, bagian atasnya udah kering duluan Mhm. gitu. Nah, yang menjadi masalah ketika itu kering, ketika di spinning itu nggak homogen sehingga membuat keropos Ah. gitu. Nah, yang kita lakukan adalah oh ternyata banyak waktu-waktu yang terbuang gitu. Mhm. Yang kita assess ya. Terus kenapa reject rate-nya juga cukup tinggi? Tinggi, iya. Bayangkan reject rate-nya waktu itu 4,57%. Dari 125 berarti yang kemungkinan yang setiap hari dibuang itu 7 sampai Iya. 8 batang gitu. Wah, Itu biaya gitu. 7 sampai 8 batang biayanya lumayan gede. Untuk bikin satu pancang itu iya. bisa jadi satu motor Scoopy, Pak, harganya. Mahal Jadi banget ya? betul 8 Scoopy dibuang-buang aja gitu ya. Wah, itu kacau sebenarnya kalau bilang. Nah, Oke oke. ada kropos, ada Iya. gagal stressing segala macam. Jadi prosesnya benar-benar ya bisa kita improve lah gitu. Saya nggak mau bilang itu sangat jelek, tapi Mhm. itu banyak opportunity untuk kita improve. Jadi yang kita kerjakan adalah habis assessment, Mhm. terus kita lihat ada peluang-peluang improvement, kita bikin tim. Oh, oke. Bikin tim. Nah, ini Jadi menarik ada nih. tim dari tim produksi, ada tim dari QC, ada tim dari procurement dan Sorry Pak, tapi PPIC sebelumnya mereka gitu. punya tim itu atau enggak? Sebelumnya mereka bekerja business as usual ya, yang orang produksi kerjanya Oh. produksi aja gitu. Iya Ketika ada iya. masalah, waduh ini Pak ada masalah, kita nggak bisa kerjain. Mmm. Oke, disingkirin yang masalahnya tadi kerjain yang hal yang lain. Karena mereka harus kejar target dong tiap hari Iya iya, gitu. betul betul. QC ketika ada masalah ya mereka tulis tapi nggak bisa benerin. Kenapa? Mhm. Karena yang harus dibenerin adalah proses Prosesnya, diproduksinya iya. juga gitu. Jadi masalahnya itu silo juga di mereka gitu. Mhm. Nah, ketika kita datang, kita assess, kita kasih tunjuk ini loh masalah kalian gitu. Kita coba fokus di beberapa titik, Iya. itu kita bikin tim. Jadi ada tim tim produksi dan QC barengan, ada tim QC dengan PPIC barengan, ada Oke. tim mungkin mereka sebutnya ada tim technical gitu Mhm. ya. Tim technical dengan tim produksi dan QC punya project sendiri gitu. Iya, Dengan ala-ala startup ya berarti Pak betul. ya? Jadi kecil-kecil mereka punya tim-tim sendiri gitu. Kita beresin satu-satu, kenapa masalahnya bisa rework-nya terlalu banyak Mhm. gitu. Bisa nggak sih sebenarnya itu bisa dibuat lebih ringkas prosesnya, lebih presisi dan lebih akurasi. Itu Mhm. yang kita kejar di Lean implementasi ini. Mhm. Oke Begitu, oke. Pak. Wah, ini sebenarnya ilmunya tuh tinggi banget karena nggak cuma bisa diterapin di pabrik ya, kalau punya usaha kecil-kecilan juga, kalau teman-teman punya usaha kecil-kecilan juga, ini bisa banget masuk nih. Karena secara proses dibenerin, nggak cuma ngandelin mesin, tapi ngandelin proses, ngandelin orangnya juga gitu kan. Mhm, Supaya produksinya bisa lebih baik, supaya kalau saya bilang, supaya bisa mencapai ke maksimum productivity gitu loh. betul. Dan nggak mengalami kerugian, karena lumayan kerugiannya Lumayan kalau yang diderita. dihitung-hitung kerugian benefitnya ya. Mhm. Mereka bayar kita mungkin sedikit, Pak. Di angka saya boleh sebut harga nggak ya? Ya kalau mau sebut boleh. Iya, mereka bayar kita dalam 3 bulan tuh mungkin di angka 2-3 M gitu ya. Mhm. Tapi defect rate-nya aja kita bisa turunin dari 4,57 jadi 0,25%. Mhm. Itu jauh ya, Jauh 4,57% jadi 0,2 gitu ya. jauh. Bayangin setiap hari buang 8 Scoopy gitu, Pak. Setiap hari. Setiap hari 8 motor Scoopy dibuang gitu ya. Bukan hanya buang raw materialnya, untuk membuang itu ke tempat pembuangan akhir, itu mereka harus bayar vendor juga. Karena Iya, buang beton itu nggak kayak buang buang sampah rumah sampah. tangga, kan agak beda ya. Itu ada biaya juga gitu. Jadi harga untuk defect rate-nya itu per bulan tuh mereka bisa habis 20-30 M, Pak. Mending Untuk beli mobil reject baru rate-nya ya. doang.
betul gitu. Sementara kalau lihat sekarang, saya nggak boleh sebut nama PT-nya ya, tapi Heeh. kalau lihat sekarang mereka punya keuntungan minus nih sebenarnya. Jadi, waduh sayang banget nih kalau misalnya, ini defect rate-nya ini buang-buang 20 Mhm sampai mhm. 30 M sebulan, kalau ditahunkan tuh bisa 300 miliar. Mhm. Dari defect rate-nya aja kita bisa improve banyak gitu, Pak. Jadi Oke. sebulan tuh bisa bisa saving sekitar 20 M juga gitu ya, dari Mmm. 4,57 jadi 0,2. Tapi kita juga naikin lagi tuh produksinya, Mmm, tanpa nambah orang, kata kuncinya ya, tanpa nambah orang, tanpa nambah mesin, gitu. oke. Tanpa ada investasi besar Iya, gitu ya. literally memaksimalkan apa yang udah Memaksimalkan dipunya. udah ada yang punya, resource kita itu ya kita maksimalkan gitu Mhm produksinya. Itu dari 125 kita bisa kejar target di angka 150 dan ternyata bisa nyampe 175. Memang mhm nggak nyampe 300 karena itu butuh waktu juga mhm. gitu, dan faktor eksternal juga agak agak kuat ya di situ ada ini ya masalah dengan supplier juga. Tapi naik dari 125 ke 175 itu sebenarnya cukup Wah, tinggi tinggi gitu. tinggi, itu tinggi. Jadi, itu juga meningkatkan keuntungan mereka gitu. Mereka Betul. cuma bayar kita mungkin di angka 2-3 M, tapi kalau dilihat dari benefitnya mereka bisa ambil 50 M lah sebulan, at least gitu Dan dari jangka panjang produksi lagi. itu. Dan iya betul, jangka panjang nggak cuma 3 bulan itu doang kan. Mereka bisa punya tim yang lebih agile juga, mereka Betul punya culture continuous improvement juga karena itu kita ajarin juga. betul. Dan satu lagi mereka juga punya komunikasi yang benar nih sekarang gitu. Jadi nggak silo lagi antara Mhm tim produksi, tim QC, tim PPIC, procurement gitu. mhm Itu nggak silo lagi, mereka punya komunikasi yang bagus. Itu yang kita mhm. tawarkan. Dan saya setuju banget sama Pak Karel yang tadi bilang bahwa oh nggak cuman di manufaktur nih, di bisnis-bisnis kecil pun mungkin Bisa harusnya diterapkan. bisa gitu, Iya bisa betul diterapkan. betul. Apalagi di UMKM. Mmm, Kadang kalau kita lihat lebih dari 90% bisnis di Indonesia ini sebenarnya UMKM, Pak, iya, gitu. betul Lebih betul dari betul. 90%. Jadi kita belum punya, jujur saya pribadi belum terlalu banyak ya project-project yang di UMKM, tapi saya encourage teman-teman di UMKM juga bisa bisa pelajari sebenarnya Mmm, terkait dengan proses excellence ini gitu. oke. Artinya begini, Pak, kita punya resource itu kecil, kita punya resource itu terbatas. Tapi kita tahu bahwa resource ini punya kemampuan, punya punya capacity maksimumnya di angka berapa Mmm, gitu. Kalau misalnya UMKM, teman-teman UMKM ternyata kurang memaksimumkan, mengoptimalisasi resource yang mereka punya, sebaiknya ada tanda tanya tuh. Kenapa kok bisa kurang? Kenapa nggak optimum iya gitu? iya Ada yang iya. bisa saya perbaiki nggak di internal proses saya? Tanpa ada tambahan investasi lain, tanpa harus nambah orang, biasanya kan kalau di top management itu kan kayak, "Oh ini nggak produktif, kita tambah orang kita tambah orang." Betul. Tambah orang itu artinya tambah biaya. Biaya, iya betul. Biayanya masuknya fixed cost. Nah fixed cost itu sebenarnya, aduh, beban ya, beban yang Mhm sangat ya yang itu nggak bisa dihindari fixed cost itu. mhm. Yang setahun pasti keluar gitu harganya. Nah kalau misalnya, solusinya ada nambah orang, nambah mesin, nambah orang, nambah mesin, atau nambah biaya lagi, mungkin tanda tanya juga, bener nggak cara running bisnisnya gitu. Iya, itu dia Bener poinnya. nggak, saya mimpin proses bisnis ini dengan efisien gitu. Betul. Sehingga perlu lagi, saya kayaknya perlu belajar nih tentang proses excellence gitu. Mmm, Nah, saya encourage teman-teman misalnya, untuk pelajari proses yang bagus tuh seperti apa gitu, supaya mengurangi ya biaya-biaya yang tidak perlu iya sebenarnya, betul, karena supaya cukup mhm, ini sih, cukup sayang sekali karena sekali lagi kan kita tadi yang Pak Gunawan juga bilang, kita tuh Indonesia ekonomi digerakkan oleh UMKM, betul kebanyakan betul. gitu. Apalagi ketika yang dan terbukti ketika yang kemarin gas 3 kilo agak tertahan, Oh iya, bener. itu agak ini nih, agak agak mulai rakyat udah mulai berteriak gitu kan. Dan Eh, kalau tidak maksimum nih, udah usahanya nggak maksimum, justru ya mikir seharusnya apa yang harus dibenerin ya, tanpa saya harus keluar biaya, tadi Pak Gunawan bilang, tanpa harus keluar biaya lebih, oh ternyata masalah saya ada di jadwal atau mungkin masalahnya ada di saya terlalu lama memproses ini dan itu dan akhirnya bisa dibenerin gitu kan, Pak. betul. Nah, selain tadi proses-proses yang udah dijalankan, waktu ngerjain masalah si Sponsvel ini, Pak Gunawan ada kasih solusi lain nggak sama mereka? Betul, kalau solusi sebenarnya, di
di dalam project itu masing-masing project itu ada solusinya. Mhm, Bisa, misalnya nih contoh ya, proses yang bagus pasti harus punya lingkungan kerja yang mensupport proses itu sendiri betul. gitu. Sehingga solusinya waktu itu kita pakai yang namanya 5S. Kalau di Oke. dalam bahasa Jepang itu ada 5S, nanti Bapak Ibu bisa bisa, search sendiri ya di Google ya. Artinya Di begini. IG-nya Nawacita ada kalau nggak salah. Oh ada ya di Ada, Instagram ada Instagram Nawacita ada. ya? Ya 5S dengan tujuan sebenarnya begini, kalau misalnya kita punya area kerja yang berantakan Mhm, gitu ya, yang kalau saya mau cari alat kerja saya sendiri aja tuh butuh butuh 5-10 menit gitu alat kerjanya gitu, tanpa ribet hal-hal yang high level gitu, itu mhm, sebenarnya sudah mempengaruhi productivity gitu. Kalau misalnya oke, tempat kerja berantakan, tidak sesuai dengan, penempatannya masing-masing gitu ya, itu mhm, bikin pekerja ribet. betul. Waktunya yang tadinya bisa kerjain misalnya dalam cycle time, ya kita sebutnya cycle time misalnya cuma 5 menit, ternyata dia harus cari barang, dia harus cari equipment, atau dia harus, bikin area kerja bersih dulu, ternyata bisa jadi cycle time-nya bisa lebih dari 5 menit. 5 menit, iya, Gitu, bisa jadi 15-20 menit, itu udah nggak produktif, Pak. mhm, Nah, solusi pertama saya itu lingkungan kerjanya diberesin, artinya pakai 5S atau kalau bahasa Indonesia 5R. mhm, Solusi kedua adalah mereka punya yang namanya preventive action. mhm, Mereka punya equipment, mereka punya mesin, mereka harus punya namanya maintenance total. oke, Kita sebut programnya total productive maintenance. Artinya jangan nunggu mesin Anda rusak dulu oke. baru diperbaiki. Baikin, iya, Tapi harus punya namanya autonomous maintenance atau juga ada namanya program namanya preventive maintenance. Itu yang kita jalanin juga sehingga nggak ada breakdown. Itu solusi kedua. Solusi ketiga sebenarnya lebih ke mindset. oke, Mindset yaitu continuous improvement itu harusnya dari bawah, bottom up sifatnya. Bukan top down atau bentuknya instruksi dari mhm, leader suruh kamu harus ini, bukan begitu namanya mindset. Tapi mindset harusnya dari geria dari grassroots-nya, dari bawah gitu ya. mhm, Nah, itu yang kita tanamkan juga, itu solusi yang fundamental. Terakhir mungkin sifatnya lebih ke komunikasi gitu. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya silo. Orang produksi, orang procurement, orang QC itu harus pernah ngobrol. Mereka punya program masing-masing, yes, tapi mereka harus ngobrol gitu, Pak. Makanya kita punya program namanya SIC, Short Interval Control, atau oke, kontrol dengan interval yang pendek-pendek. Jadi mhm. setiap ada masalah itu mereka ngobrol. Ada waktu interval untuk mereka ngobrol gitu. Nggak Level dikit-dikit lempar ke atas gitu nggak ya? dikit-dikit Mhm, eskalasi ya ke atas terus gitu. Meskipun SIC ini kita buat leveling juga, ada level di operator, mhm, level di supervisor manager, oke, ada level di GM sampai level director oke, gitu. oke, oke. Jadi ya sengaja bisa diselesaikan Itu sendiri dulu solusinya. sebelum dia dinaikin ke atas gitu Eskalasi ke ya? atas, betul. Kalau eskalasi ke atas itu butuh waktu tuh. Misalnya Iya, masalahnya betul, adalah mesinnya olinya olinya dripping mhm. gitu ya. Itu harus diberesin secepatnya gitu. Tapi dia eskalasi ke atas dulu itu lama waktunya. Mereka harusnya bisa mengerjakan sendiri. Itu yang kita sebut Mmm, komunikasi antar bagian gitu ya. iya, Itu iya. solusi-solusinya sih mungkin ya. Lebih dan jadi jauh lebih efisien Betul. pada pada akhirnya gitu kan. Mmm, Terakhir Pak Gunawan, ini karena kita terbentuk waktu ya, Oke, udah hampir 40 siap. menit sepertinya. Saya mau mau tanyakan seperti ini, kalau memang mesin canggih aja nggak cukup, kalau Mhm, memang, mesin dan equipment lah ya kita bilang, equipment itu nggak cukup, dari kacamata Pak Gunawan sendiri, mhm. bagi teman-teman di luar sana yang mungkin sedang menjalankan bisnis, mau itu yang UMKM, mau itu yang, di kantor atau yang di manufaktur dan semacamnya, menurut Pak Gunawan, Mhm. untuk bisa mencapai produktivitas yang maksimal, untuk bisa sampai mentok nih tanpa harus Yap. menambah biaya, apa aja yang diperlukan? Oke, mungkin nih karena saya udah lebih dari 8 tahun ya, Mhm, kerjain project terus tiap setiap hari hari gitu project ya. terus tiap hari project terus. Mungkin nggak cuma di manufaktur doang. Kalau tadi Mhm, contohnya mungkin manufaktur. Contoh di non manufaktur juga mungkin ini, cukup relevan ya. oke, Jadi mungkin saya punya 4 tips nih Pak Norman. boleh. Jadi benar, alat kerja saja yang canggih atau mungkin sekarang udah pakai AI AI, segala ya macam semua gitu ya, serba AI. itu nggak cukup untuk, mencapai produktivitas yang optimum gitu. Tapi kita juga harus balik lagi,
prosesnya, human resource-nya gitu ya, metodologi untuk mengerjakan proses itu sendiri gitu. Mhm. Jadi kalau tips saya ada 4 mungkin ya. Jadi, ini juga berlaku untuk, manajer-manajer di luar sana gitu. Harus punya pemahaman proses yang kuat Mmm, gitu. Jadi pahami bottleneck-nya, pahami objektivitas dari proses itu sendiri, dan ketika ada masalah balik lagi ke akar masalahnya oke. gitu. Jangan cuman koreksi tapi lebih sifatnya korektif. Nah, kalau itu nanti bisa tanya lebih lanjut nanti ya di Nawacita gitu ya. Beda correction dengan korektif gitu. Yang saya encourage adalah manajer di luar sana harus sampai ke korektif gitu. Oke, yang kedua tadi proses yang kuat ya, Kuat pemahaman ya, proses yang proses kuat. yang kuat. Yang kedua, identifikasi yang mana value, yang mana non value di prosesnya. Makanya itu kadang-kadang kita terlalu ribet gitu Pak Betul. dengan yang sifatnya itu non value seperti administrasi yang berkepanjangan Mhm, gitu, approval yang berkepanjangan gitu. Tapi sebenarnya balik lagi proses yang baik adalah proses yang memberikan value yang paling maksimum betul. gitu. Value Bapak Ibu itu apa? Nah, itu ada kata kunci ya, value adalah sesuatu yang diinginkan oleh si customer, yang mau dibayar oleh si customer. Itu nanti bisa tanya lagi nanti ya di Nawacita. Yang ketiga, punya proses yang agile, punya proses yang ringkas, punya proses yang ramping, Oke. gitu. Sebisa mungkin jangan terlalu heavy prosesnya, gitu. Kalau saya lihat ada SOP yang sampai, bikin alur prosesnya aja sampai 5, 10 lembar gitu ya. Wah, itu Mmm, terlalu panjang, panjang, Pak, iya gitu. iya, Sebenarnya prosesnya maunya apa sih, gitu. betul, Kita boleh ringkas seminimum mungkin, sehingga mhm, kita tahu sebenarnya arah tujuan proses ini kemana. Itu yang ketiga, implementasi proses yang ringkas atau lean. Yang terakhir, ini yang paling penting sebenarnya. Jangan coba-coba menjadi one man show di organisasi. ini sering terjadi nih, Betul. sering Jadi terjadi. tolong embrace timnya. Jadi libatkan semua level karyawan. Gitu. Mungkin ada operator di sana, ada teknisi di sana. Mhm, Itu bukan pekerja aja, tapi sebenarnya partner kerja, Pak, gitu. betul. Jadi yang biasanya hilang di dalam kepemimpinan saat ini adalah kita mainnya terlalu high level. Kita nggak Oke, mau main di bawah gitu. nggak mau grassroot lah kalau Nggak mau istilah grassroots, teman-teman sekarang. betul. Eee, jadinya ketika kita bahas proses, itu Mhm. bahas proses yang terlalu ngawang-ngawang, nggak nyampe Ah, ke detail yang ada di day to day-nya gitu. iya Jadi iya, untuk manajer di luar sana, jangan mencoba menjadi one man show di organisasi. Kita bukan Elon Musk. iya, Elon Musk bagus dengan konsep inovasinya. Itu betul mungkin betul, di next podcast kita podcast, bahas iya. Elon Musk ya. Tapi dia sendiri pun butuh tim Dia gitu loh. sendiri juga butuh tim gitu. Jadi kita harus punya culture yang Mhm, kolektif lah, bukan individualistis gitu. iya, Jadi ada 4 ya, pemahaman proses yang kuat, identifikasi value dan non value di proses Bapak Ibu. Yang ketiga, implementasi implementasi proses yang lean, ringkas. ya. Dan terakhir, libatkan semua karyawan. Gitu sih, Pak. Iya, ini Itu tips saya. sebenarnya sih masih mau explore banyak sih, ini banyak banget yang bisa saya tarik, banyak banget yang bisa saya tahu, Betul. tapi mungkin episode berikutnya kali ya, bersama dengan teman-teman Yes. Nawacita nanti kita bersama Pak Gunawan juga kita akan coba ngulik lagi banyak prosesnya. Sebelum ditutup saya jadi keinget satu berita, Pak Gunawan. Mhm, Jadi ada entah survei, entah pernyataan, saya lupa. Dan mhm, baru-baru ini juga kok, baru-baru minggu ini atau minggu lalu, mhm. jadi dibilang Indonesia tuh kebanyakan rapatnya, Oke, tapi iya betul, implementasinya tuh nggak ada yang mau betul. terjun ke bawah. Nah, betul. Nah, justru ini yang harusnya diperhatikan oleh bahkan teman-teman UMKM sekalipun gitu ya, yang mengerjakan UMKM ini harus diperhatikan bahwa Mhm, jangan hanya mau mikirnya, ya kerjanya juga harus jalan gitu. Maksudnya secara tenaga juga harus dikeluarkan. Karena betul. kalau itu nggak terjadi, hanya mikirin yang di atas, nggak akan jadi apa-apa. Iya. Kita nggak bilang meeting nggak boleh loh, bener Meeting ya. boleh, meeting boleh, cuma jangan kebanyakan. Tapi kalau coba dihitung, apakah waktu bekerja Mhm, yang real kerja mengerjakan hasil meeting lah, lebih banyak nggak sih dibandingkan rapatnya iya, gitu? dan itu yang terjadi Pak di Indonesia. Karena Mungkin ya. ya dapat teguran sih sebenarnya, ada teguran, Indonesia ini kalau soal apa, organisasi, kemanusiaan, oh rapat terus, tapi nggak pernah ada yang nyentuh sampai bawah. Jadi, oh iya benar juga gitu, benar juga dan agak bukan tersinggung sih, agak jadi bercermin gitu, oh iya, selama ini saya kerja mungkin ada yang one man show, mungkin ada yang nggak terlalu perhatiin bawahannya, sekarang
diingatkan kembali bahwa selain butuh pemahaman, pemahaman prosesnya, terus proses juga harus ringkas, ya karyawan atau, pegawai juga harus dipegang, karena nggak ada Betul itu kita nggak bisa jalan. betul. Oke, thank you Pak Gunawan Sip, terima untuk, kasih waktunya. kehadirannya pada saat ini. Ini akan ya ke depan juga akan tetap undang Pak Gunawan dan Siap. banyak hal yang sebenarnya bisa dieksplor, banyak hal yang bisa kita, eee, ya diperbesar lagi lah, istilah kaca pembesar tuh di-zoom lagi, itu masih banyak yang mau dibahas, tapi di lain kesempatan nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Baiklah Pak Gunawan, sampai di sini episode kedua dari podcast Nawacita. Saya Norman dan Saya Gunawan Sanjaya. kita akan bertemu lagi pada episode berikutnya. Sampai jumpa pada episode berikutnya dan salam Nawacita. Salam.